Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sabiyyahu wa habibah wa aktsara alaihi ni'amahu wa fadlah wa ja'ala biyadihi miftahal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-108 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Kautsar, Makkiyatun wa ayatuha salas, yaitu surat yang bernama Al-Kautsar. Diturunkan surah ini di Makkah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Sebagian daripada ulama tafsir menjelaskan sebab turun ini surah ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di kota Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut mereka abtar. Abtar artinya adalah orang yang terputus kebaikan. Mereka menyebut Rasulullah dengan abtar karena kejadian itu sesudah wafatnya putra beliau yang bernama Al-Qasim. Lalu mereka mengatakan bahwa sesudah Rasulullah ini wafat, tidak ada lagi penyambung generasi berikutnya karena anak laki-lakinya semua wafat sebelum beliau. Nah, oleh karena itu orang kafir Quraisy menyebut Nabi kita dengan sebutan abtar, orang yang terputus kebaikannya. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haud fil jannah wa fil mauqif.
telaga yang diberi nama dengan Telaga Kautsar. Itu letaknya di dalam surga ada telaga tersebut, dan telaga itu ada pula letaknya di padang mahsyar sebelum manusia menjalani proses timbang menimbang amal. Nah, ini salah satu kebaikan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kautsar. Di dalam hadis disebutkan Telaga Kautsar itu ma'uhu abyadu minas salji wa ahla minal asal, man syaribahu la yazma'u ba'dahu abada. Air Telaga Kautsar itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum, dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Nah, itu Telaga Kautsar, yang mana sesudah manusia bangkit dari kubur, mereka dihalau menuju tempat yang bernama mahsyar, maka di situ ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Telaga Kautsar. Dan di dalam surga nanti ada pula Telaga Kautsar, yang mana telaga yang di padang mahsyar itu sumbernya adalah Telaga Kautsar yang ada di dalam surga tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, namun tidak semua manusia yang bisa minum di telaga itu. Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak bisa meminum Telaga Kautsar itu. Nah, orang yang tidak bisa minum Telaga Kautsar itu, maka dia akan menemui dahaga yang luar biasa di padang mahsyar. Dan di sekitar Telaga Kautsar itu ada 70.000 malaikat yang di tangannya ada tungkat dari neraka, yang khusus untuk menghalau orang-orang yang tidak berhak minum air telaga tersebut. Nah, golongan siapa yang tidak dibolehkan mendekat Telaga Kautsar itu? Pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, orang-orang kafir, jelas mereka dilarang mendekat kepada Telaga Kautsar. Yang kedua, al-murtaddun, orang-orang yang dulunya Islam namun pada akhirnya dia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan demikian, murtaddun. Nah, mereka ini pun dilarang mendekat Telaga Kautsar. Yang ketiga, ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang tidak dipraktikkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak ada di masa Rasul dan masa sahabat, dia masukkan ke dalam ajaran agama. Istilah kasarnya ma'ada-ada agama. Sesuatu yang bukan bagian agama dikatakannya bagian agama, baik itu berupa i'tikad di dalam hati atau pekerjaan zahir. Nah, orang-orang yang semacam ini dilarang mendekat Telaga Kautsar di padang mahsyar itu. Kita ambil contoh misalnya macam orang mati. Orang mati itu biasa kita ada meniga hari, ada menuju hari, ada 40 hari, ada 100 seterusnya. Nah, ini adalah
sesuatu yang bukan bagian agama. Artinya apa? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu hanya merupakan adat, merupakan kebiasaan di negeri kita. Jadi orang menyeratus, 40, mahaul, itu hanya adat, kebiasaan. Jangan dikatakan itu bagian agama. Nah, sesuatu yang sifatnya adat, apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, maka itu menjadi pahala. Namun dalamnya itu bila mengandung hal-hal yang dilarang agama, maka itu menjadi hal yang diharamkan. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa bila kada menyeratus asa berdosa, jangan. Bila kada mahauli kuitan asa berdosa, jangan. Karena itu bukan ibadah. Itu hanya adat. Tergantung apa isinya adat itu. Kalau isinya kebaikan jadi kebaikan, isinya kejahatan jadi kejahatan. Tidak ada hadis yang menyuruh kita menyeratus 40 hari atau para perkataan para sahabat. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang bukan ibadat dikatakan ibadat, nah maka itu adalah tergolong ahlul bidah. Yang keempat, al-mubghidun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang marah, kada senang dengan keluarga Rasulullah, dengan zuriat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, syafaati mubahatun illa liman la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa zida anil haud yaumal qiyamah bisiyatin min nar. Tidaklah membenci akan kami, ujar Rasulullah, dan tidaklah dengki kepada kami keluarga oleh seseorang, melainkan dia akan dihalau, dijauhkan daripada telaga pada hari kiamat dengan tungkat-tungkat dari neraka. Nah, orang-orang yang matinya dalam keadaan hatinya benci kepada keluarga Rasul, maka dia tidak akan dapat tempat di telaga Kausar untuk meminum airnya. Yang kelima, as-sabbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Dia kada senang dengan sahabat Nabi. Dia marah kepada sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, syafaati mubahatun illa liman sabba ashabi. Ujar Nabi kita, syafaatku itu bebas, syafaatku siapapun bisa dapat, kecuali orang-orang yang mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku. Nah, jadi orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak senang kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka dia akan ditegah untuk mendekat telaga tersebut. Jadi kalau kita berjumpa atau semajlis, sekedudukan dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi, kalau kita diam di tempat itu mendengari, kita akan masuk dalam golongan itu. Hendaknya kita meninggalkan tempat tersebut. Atau ada tempat atau ada majlis di mana orang mencaci maki atau mencela keluarga Rasul SAW, kita duduk di tempat itu tidak meninggalkan, kita tergolong orang-orang yang mencaci maki keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Pemerintah yang zalim kepada rakyatnya, pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim kepada anak buahnya,
suami yang zalim kepada istrinya, orang tua yang zalim kepada anak-anaknya, ditegah daripada mendekat telaga Kautsar itu. Yang ketujuh, al-mu'linun bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Kada malu-malu memperbuat dosa besar, minum bir, minum arak, kada malu-malu. Kada sembahyang Jumat dudukan di warung, kada malu-malu. Lalakian bebunil kayak bini-bini, termasuk dosa yang besar. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan demikian. Orang yang bertato, wah, arai menampakkan tatunya. Al-mu'linun bil kabair, itu orang-orang yang menampakkan dengan dosa besar. Kalau dia tidak tobat dari yang demikian sampai dia mati, maka dia ditegah mendekat telaga Kautsar itu. Yang kedelapan, al-mustakhifun bil ma'asi, orang-orang yang meremehkan maksiat. Maksiat dianggapnya inting, maksiat dipadakannya boleh, maka ada papan itu dosa halus, sekali-sekali biasa aja. Nah, meremehkan maksiat. Yang kesembilan, al-mu'inuna 'alal zalimin, orang-orang yang mendukung atas orang-orang yang zalim. Kita mendukung orang-orang yang zalim, siapapun itu orang, kelompok-kelompok yang sudah kita ketahui dengan jelas kezalimannya, kita dukung, termasuk dalam golongan itu, terdinding, tertegah daripada telaga Kautsar. Yang ke-10, al-musaddiqun 'alal umara'il kadzibin, orang yang membenarkan penguasa yang dusta. Ini penguasa ini sudah tahu pendusta, dibenarkannya aja. Nah, demikian disebutkan dalam kitab At-Tazkirah lil Qurtubi tentang golongan-golongan orang-orang yang tidak berhak untuk minum air telaga Kautsar yang berada di padang mahsyar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang dimaksudkan Al-Kautsar itu adalah kasratul ashab wal atba. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul kebaikan yang sangat banyak. Pertama, telaga Kautsar. Yang kedua, banyak sahabat dan pengikut sampai hari kiamat. Di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, paling banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, az-dzurriyyatul katsiratul mubarakah, fala tajidu dzurriyyata ahadin minal khalqi mithla dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil kasrah wala fil barakah ila yaumil qiyamah. Yang ketiga yang diberikan Allah kepada junjungan kita adalah zuriat yang banyak, yang diberkati. Tidak kamu jumpai zuriat seseorang daripada makhluk seperti zuriatnya Nabi SAW, baik banyaknya atau barakahnya sampai hari kiamat. Yang keempat, rif'atu zikir. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul ketinggian sebutan. Di mana orang menyebut Allah disebut Muhammad Rasulullah. Di aras, di surga, di langit, di mana-mana, bila ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Nah, rif'atu zikir ini termasuk Kautsar, kebaikan yang banyak yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima,
taisirus syariah, dimudahkannya syariat. Syariat umat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang paling mudah daripada syariat umat-umat yang lainnya. Dicontohkan kencing, kalau karena pakaian itu umat Nabi dahulu diputung pakaiannya pada kau dibasuh-basuh. Nah, sulit. Tekana tapih, tatak tapihnya. Tekana tikar, tatak tikarnya. Itu syariat Nabi dahulu. Untuk Nabi kita dimudahkan, cukup dibasuh. Kemudian lagi masa tobat. Umat dahulu ada yang diterima tobat itu kalau dia setahun sebelum mati. Kalau ingin tobat kurang setahun sebelum mati, tobatnya tidak diterima. Ada umat yang diterima tobatnya sebulan sebelum mati. Misalnya tobat 10 hari mati, tobatnya sudah ditutup. Nah, ini sebulan maka. Ada umat yang tobatnya itu sehari. Kalau ingin tobat sekarang 6 jam mati, tobatnya kada diterima. Ada umat yang tobatnya sejam sebelum mati hanya diterima. Nah, sedangkan untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tobat itu selalu terbuka untuk kita sampai roh di tenggorokan. Nah, ini kemudahan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak lagi hal-hal kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kada benar orang-orang kafir mengatakan bahwa engkau itu abtar, engkau terputus dari kebaikan. Tidak benar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, maka sembahyanglah kamu dan menyembelih untalah kamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Sembahyang itu merupakan simbol tanda hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menyembelih unta itu adalah merupakan simbol hubungan kita dengan manusia. Jadi kada cukup seseorang itu hanya beribadah melulu tapi kada tahu jiran kiri kanan muka belakang, kada cukup. Atau orang tahu mengurus tetangga, mengurus jiran, mengurus organisasi, tapi orang Tuhan kada ingat lagi, luput juga. Fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah bagi Tuhan engkau dan menyembelih untalah. Artinya apa? Lakukanlah ibadah baik yang sifatnya langsung kepada Allah seperti sembahyang, dan ibadah-ibadah yang sifatnya kemanusiaan sosial. Nah, dengan demikian termasuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita mau dapat rezeki, dapat satu kebaikan, lalu kita mengucap alhamdulillah, nah ini untuk Allah. Tapi kalau kita bagikan sebagian rezeki kepada tetangga, kepada orang yang menghajatkan, termasuk wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi tidak cukup mensyukuri nikmat itu hanya berterima kasih kepada Allah, tapi mesti kepada manusia yang lainnya. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah engkau bagi Tuhan engkau,
wanhar, dan menyembelihlah kamu unta. Kenapa unta? Kada sapi, kada kambing, karena unta itu merupakan binatang yang sangat berharga oleh bangsa Arab itu. Jadi memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain itu merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang yang tidak senang kepada engkau wahai Rasul, dialah orang yang abtar, bukan engkau. Orang yang benci engkau itulah orang yang terputus kebaikannya, seperti Abu Jahal, seperti Umayyah dan lain-lainnya. Nah, inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang yang membenci engkau, orang yang tidak senang kepada engkau, huwal abtar, dialah sebenarnya orang yang terputus daripada kebaikannya. Nah, selanjutnya yang ke-109 daripada surah Al-Quran, yaitu surah Al-Kafirun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa